Ya, oke, di video kali ini mari kita bahas kultivasi terkuat dari Manhua Magic Emperor untuk wilayah domain Fana. Nah, untuk di Manhuanya sendiri ya, sampai chapter terbaru yang baru saja rilis, ranah terkuat yang telah ditampilkan adalah ranah virtual ataupun eternal. Dan itu dimiliki oleh sosok dari pimpinan sekte Demonic Scheme, yaitu Xie Wuye. Di atas ranah eternal ada ranah soul fusion ataupun ranah harmoni jiwa. Dan yang terkuat dan juga menjadi puncak kultivasi di domain Fana adalah ranah Gui Yuan ataupun ranah Genesis. Tapi sebelum itu Mimin akan sedikit menjelaskan kenapa mereka yang ada di domain Fana tidak bisa melanjutkan kultivasinya. Padahal masih ada 5 kultivasi setelah ranah Genesis. Dimulai dari ranah Spirit King sampai dengan yang terakhir yaitu ranah Supreme. Tapi sebetulnya masih ada lagi sih, yaitu ranah Heaven and Earth. Nah, kembali ke pembahasan. Sebenarnya domain Fana adalah dunia buatan yang diciptakan oleh Heavenly Emperor. Itu seperti dunia penjara untuk mengurung para hewan-hewan suci. Di dalam dunia penjara tersebut ataupun domain Fana, setiap orang masih bisa berkultivasi, hanya saja dibatasi sampai dengan ranah Genesis. Dan sekuat apapun orang tersebut tidak akan pernah menerobos melebihi ranah Genesis. Oleh sebab itulah Zovan harus pergi ke domain suci untuk membalas dendam. Jika ia terus berada di domain Fana, balas dendamnya tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Karena kultivasinya tersegel, hanya bisa mencapai ranah Genesis. Padahal lawan-lawannya semua berada di ranah Sovereign, itu minimal. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Zovan harus berpura-pura menjadi orang mati dan menyegel seluruh lorong udara yang ada di domain Fana. Tentu saja tujuannya agar Zovan bisa menciptakan sebuah susunan untuk berpindah ke domain suci. Nanti hal tersebut akan Zovan lakukan tepat setelah pertarungan terakhir di domain Fana, dan itu membawa Zovan juga seluruh anggota keluarga Luo ke domain suci. Kembali ke ranah Genesis. Ranah Genesis sendiri memiliki 9 tingkatan, dan walaupun yang terkuat berada di tingkat 9, tapi kekuatan mereka tidaklah sama. Bakat, teknik, dan juga jiwa mempengaruhi kekuatan mereka masing-masing. Sebagai contoh, salah satu yang terkuat di domain Fana adalah 9 kaisar pedang ataupun 9 raja pedang. Salah satu dari mereka saja menurut Zovan sudah setara dengan ahli di ranah Spirit King yang berada di dataran suci. Oleh sebab itulah, walaupun kaisar pedang berada di puncak ranah Genesis, mereka masih bisa membunuh ranah Genesis lainnya dengan mudah. Dan itu juga alasan kenapa Gu Santong hampir mati setelah terkena serangan dari salah satu raja pedang. Padahal Gu Santong sendiri seharusnya ia masih bisa bertahan jika melawan ahli ranah Genesis biasa. Begitu juga dengan Zovan. Intinya sih ya, sekuat apapun ahli di domain Fana tidak akan bisa menang melawan orang-orang yang berada di dataran suci. Ya paling tidak mereka setara dengan ahli ranah Spirit King. Itu saja hanya sebagian orang yang memiliki keterampilan di atas rata-rata, seperti 9 raja pedang dan juga naga ganda. Lalu bagaimana dengan Zovan? Tentu saja itu adalah kasus yang sama. Oleh sebab itulah Zovan berusaha keras untuk kembali ke domain suci. Tapi ada satu hal juga yang harus para readers ketahui tepat setelah kematian masternya, yaitu Pak Tua Yuan. Zovan mempelajari teknik kultivasi yang sama, di mana kultivasinya bukannya naik tapi malah turun. Padahal di pertarungan sebelumnya saat Zovan menghancurkan beberapa sekte, Zovan sudah berada di ranah eternal.
Tapi setelah menghilang karena dikabarkan mati, ranah kultivasi Zovan malah berada di ranah visi dewa ataupun ranah radian, yang artinya tingkat kultivasinya menurun. Walaupun pada aslinya seharusnya Zovan berada di ranah soul fusion ataupun ranah harmoni jiwa. Dan itu juga yang menjadi alasan bagaimana Zovan bisa bertarung dengan ahli ranah Genesis. Karena Zovan memiliki kultivasi di atas rata-rata. Walaupun ia berada di ranah harmoni jiwa, tapi kekuatan jiwanya sudah setara dengan ahli ranah Genesis. Dan itulah sedikit informasi terkait ranah kultivasi terkuat di domain Fana. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan informasi, bisa dikoreksi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.